成人式澄んだ空の下揺らめく光が背中を押してく20歳の私には Hai semuanya, aku Vinka dari kelas 7. Di video kali ini aku akan mencoba salah satu makanan internasional yaitu takoyaki. Takoyaki merupakan salah satu makanan internasional bagian oriental yaitu berasal dari Jepang. Maka dari itu, mari kita beli dulu. Takoyaki berasal dari kata tako yaitu gurita dan yaki yaitu bakar atau goreng. Takoyaki camilan bola-bola gurita yang ikonik diciptakan oleh Endo Tomokechi di Osaka, Jepang pada tahun 1935. Terinspirasi dari akashiyaki atau bola telur dan rajiyoyaki atau bola daging. Endo menggantikan isiannya dengan gurita atau tako dan juga tepung. Hai, I'm come back. Sekarang kita udah beli ya makanannya. Ini adalah takoyaki yang udah aku beli. Bisa kalian lihat ya, ini tuh dari Tako Buranko. Ini aku beli dari Arca Manik. Ini boxnya bisa kalian lihat ya. Ini aku beli isi 16 pieces dengan isi gurita dan juga keju. Taram! Ini harga itu sekitar 60.000. Kalau udah dibuka ini wangi banget guys. Yang kecium pertama kali adalah wangi si katsuobushi-nya. Jadi katsuobushi ini yang topping di atas ini. Jadi dia tuh adalah terbuat dari ikan cakalang gitu. Jadi ini wanginya pasti ikan banget. Nah, mari kita coba ya guys. Karena aku udah gak sabar banget pengen cobain. Nah guys, ini aku udah pindahin ya ke piring. Jadi ini takoyakinya. Isinya tuh kayak gurita segini tuh. Sebenarnya tuh ada yang rasa keju, ada yang isi keju, cuman aku nggak tahu yang mana karena kayak kecampur gitu. Jadi kita cobain dulu yang ada guritanya. Jadi selain katsuobushi di atas, dia tuh ada mayones, terus ada kayak nori gitu, bubuk nori, sama juga ada kayak saus yang warna coklat gitu. Sebelumnya kita berdoa dulu, oke? Oke, mari kita coba. Can. Enak banget guys. Jadi teksturnya tuh dia lembut banget si adonannya. Adonannya tuh gurih. Terus ada rasa asamnya dari mayones. Ada rasa manisnya dari si saus-saus yang coklat itu. Ternyata guritanya nggak cuma satu doang. Pas aku udah gigit dia tuh ada di dalamnya lagi. Jadi teksturnya lembut. Nah seharusnya kalau kalian makan panas-panas, jadi kan aku udah cobain sebenarnya sebelumnya. Itu tuh si luarnya tuh bakal garing, tapi karena aku bawa pulang jadi dia udah agak lembek tapi masih enak banget. Terus si katsuobushi-nya ini dia tuh nambahin rasa wangi ikan, enak banget guys. Ini aku coba lagi ya. Enak banget guys. Tuh dia tuh kayak masih ada garing-garingnya gitu loh sebenarnya tuh. Tuh. Jadi harusnya luarnya tuh kayak garing, dalamnya tuh lembut, enak banget. Wajib dicobain sumpah guys. Guritanya tuh nambahin cuy gitu, nambahin tekstur cuy. Jadi nggak cuma lembek doang enak gitu, tapi karena ada guritanya jadi dia ada teksturnya tambahan, ada kayak cuy-cuynya gitu, enak banget. Ini kalian harus cobain sih. Aku makan sekali lagi ya. Nah ini ternyata yang keju guys, pas banget. Ini kan bisa lihat gak? Tuh ada kejunya nih. Kejunya tuh nambahin rasa creamy-nya gitu, terus ada gurihnya tambahan gitu, enak banget.
Nah guys, takoyaki ini bisa banget kalian bikin usaha, apalagi ini di daerah-daerah yang banyak sekolahan ya kan, kayak Gen Z ini pasti pada suka banget lah, pada lagi ngetren banget makanan Jepang. Jadi takoyaki ini bisa banget berpotensi buat jadiin usaha. Terus bisa juga kalian bikin inovasi gitu ya. Inovasinya tuh kayak mungkin toppingnya bisa kalian tambahin sosis ataupun smoked beef ataupun keju mozzarella, itu bisa banget. Ataupun persaus-sausannya bisa kalian tambahin saus mentai sesuai yang lagi tren sekarang. Jadi aku mau bacain analisis SWOT tentang usaha makanan gurita ya. Untuk kekuatannya itu dia, karena dia makanan internasional ya, pasti akan menarik perhatian buat orang-orang yang belum pernah cobain. Terus juga bisa divariasiin topping-toppingnya, bisa kalian tambahin keju mozzarella, terus sosis ayam, smoked beef itu bisa banget, ataupun sausnya kayak saus mentai gitu. Terus mudah dijual lah sebagai makanan atau jajanan kekinian. Nah, kelemahannya nih apa? Kelemahannya itu ada membutuhkan keterampilan khusus. Jadi dia tuh membutuhkan teknik khusus untuk membuatnya. Terus bahan-bahan tertentu itu mahal harganya, contohnya seperti gurita. Terus proses memasaknya itu agak lama. Contohnya tadi juga, ini aku beli, tadi nunggu lumayan lama karena emang masaknya tuh lama banget. Seperti itu. Terus peluangannya apa nih? Peluangannya tuh makanan Jepang tuh kan lagi populer banget nih sekarang ya, lagi ngetren. Jadi pasti banyak lah yang tertarik gitu ya. Terus target pasarnya tuh luas, bisa ke pelajar, pekerja, mahasiswa juga bisa. Terus bisa dijual berbagai tempat gitu, bisa online bisa, di bazar bisa, di sekolahan juga bisa. Tuh, nah terus ancamannya apa nih? Ancamannya itu banyak juga penjual takoyaki lain. Sekarang tuh kan takoyaki tuh sebenarnya udah cukup banyak ya. Jadi yaitu ancamannya tuh banyak penjual takoyaki lain, makanya kita harus berinovasi. Nah, selera konsumen juga bisa berubah, takutnya tiba-tiba udah nggak ngetren lagi kan makanan-makanan Jepang, atau jadinya makanan lain, daerah lain, negara lain gitu. Terus harga bahan baku juga bisa naik ya kan, kayak tepung terigu gitu kan masih bisa aja naik ya. Nah, seperti itu. Itu adalah analisis SWOT dari usaha takoyaki. Ini aku juga mau kasih tahu ke kalian apa aja sih yang kalian butuhin kalau misalnya kalian mau buka usaha takoyaki. Yang pertama adalah bahan bakunya. Bahan bakunya itu ada tepung takoyaki atau tepung terigu, ada telur, ada air, ada topping-toppingan, contohnya seperti gurita, keju, ayam, terus ada daun bawang, ada saus takoyaki. Saus takoyaki itu yang coklat tadi aku bilang, ada mayones, ada bonito flakes atau katsuobushi yang dari kacang itu, dan aonori yaitu rumput laut bubuk. Peralatannya tuh ada cetakan takoyaki, ada kompor, ada tusuk sate ya, jadi dia buat ngebolak-balikin, ada wadah adonannya, pengaduk, kuas untuk minyak, dan juga piring atau box kemasan. Tenaga kerja bisa 1 atau 2 orang untuk memasak dan juga yang melayani pembeli. Untuk tempat usahanya itu bisa kayak gerobakan dulu ya, stand kecil. Terus lokasinya juga harus strategis, misalnya ada mahasiswa gitu ya, kayak daerah kampus. Dan kalian juga harus siapin promosi buat kayak di IG, di WhatsApp, dan banner, spanduk kayak gitu. Itu beberapa hal yang harus kalian siapin kalau kalian mau buka usaha takoyaki. Ini aku juga mau kasih kalian sedikit perkiraan biaya untuk usaha takoyaki. Ini skalanya tuh yang kecil gitu ya, yang sederhana gitu. Ini cuman jadi perkiraan aja ya guys, kayak menjadi patokan aja. Aku mau kayak kasih bayangan ke kalian aja. Modal awalnya itu ada cetakan takoyaki tuh sekitar 100.000 sampai 150.000. Terus ada kompor ditambah gas itu bisa 150 sampai 250.000.
Terus ada kayak peralatan kayak wadah, tusuk, sendok dan lain-lain itu bisa 50 sampai 100 ribu. Terus ada gerobak sederhana itu bisa 200 sampai 500 ribu. Total modal awalnya itu kurang lebih 500 sampai 1 juta. Itu untuk perkiraan dari aku aja ya. Terus biaya bahan per hari itu ada tepung takoyaki atau terigu itu sekitar 20.000, ada telur itu 15.000, ada isian kayak sosis, ayam, gurita itu bisa sekitar 30.000, ada topping, ada saus, mayo dan lain-lain itu bisa 20.000. Terus pelengkap yang lainnya bisa kayak sekitar 10 sampai 20.000. Jadi total bahannya itu bisa 80.000, kurang lebih 80.000 sampai 100.000. Terus juga ada kayak biaya operasional kayak gas sama listrik itu bisa kayak per hari mungkin kayak 10 sampai 20.000. Terus ada kemasan atau kayak box atau kertas itu jadi kayak 15 sampai 25.000. Jadi totalnya tuh total perkiraannya tuh modal awal bisa 500 sampai 1 juta. Biaya hariannya tuh bisa 100 sampai 150.000. Perkiraan keuntungannya tuh misal kalian jual satu porsi itu 10.000, terus kalian jual 30 porsi berarti jadi 300.000, dikurangi biaya 150.000 kurang lebih, jadi untungnya bisa kurang lebih 150.000 per hari. Itu cuman jadi perkiraan dan patokan aja ya, jadi kalian bisa hitung lagi. Jadi yang udah aku kasih tahu ini belum pasti. Oke? Nah, segitu aja review makanan takoyaki dan juga sedikit informasi tentang usaha takoyaki. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan aku bakal sangat merekomendasikan kalian banget buat jualan takoyaki karena banyak banget peluangnya. Karena sekarang tuh lagi ngetren banget kan makanan-makanan Jepang yang udah aku bilang, jadi pasti insya Allah gitu ya bakal laku. Jadi segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video aku. Bye bye, see you next video.